Kosong itu karena domba sudah gemuk, dibawa pelanggan, terus nggak dibayar-bayar, bisa sampai lebih dari 1 tahun. Yang dibawa orang itu, yang dibawa pedagang itu ya kalau di total lebih dari 90 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Gaper semuanya. Nah, di video kali ini kita sedang berada di peternakan yang saya rasa itu cukup lumayan besar kapasitasnya, tapi kok kandangnya itu kosong. Nah, katanya orang-orang ternak itu mudah, ternak itu asik, mengasihkan juga, tapi kok bisa kandang-kandang ini kosong gitu. Dan di video sebelumnya juga ada tentang Pak Dokter yang bercerita itu kena malpraktek peternakan domba. Terus juga ada orang lagi peternak itu yang tertipu sampai ratusan juta. Nah, kenapa ini kandang ini kok bisa kosong seperti ini? Apakah juga sama dengan cerita-cerita sebelumnya? Nah, mari kita tanya-tanya ke ownernya langsung. Nah, selamat pagi Pak Udin. Selamat pagi. Nah, bisa diperkenalkan dulu Pak Udin? Nama saya Bahrudin, biasanya dipanggil Pak Udin. Alamat di Dusun Bendolor, Desa Bendo, Kecamatan Pari, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Nah, kenapa ini Pak Udin kok bisa kosong kandangnya ini Pak Udin? Kandangnya kosong karena modal buat ngisinya belum ada. Oh, ngisinya belum ada. Iya, nah ceritanya begitu. Kalau dulu ini diisi fattening gitu ya ini? Ini diisi fattening. Nah, itu kenapa kok bisa kosong itu Pak Udin? Kosong itu karena domba sudah gemuk, dibawa pelanggan, terus nggak dibayar-bayar, bisa sampai lebih dari 1 tahun. Bisa 1 tahun. Nah, terus karena ada kejadian seperti itu, akhirnya investor itu nggak mau lagi invest, takut mengalami kejadian yang sama. Akhirnya investor itu yang dibawa orang sampai sekarang belum kebayar. Terus investor menarik modalnya, dialihkan ke yang lain, ya akhirnya kandangnya banyak yang kosong. Oh gitu. Nah, itu kira-kira berapa ekor atau berapa juta itu Pak yang kerugiannya itu Pak? Yang dibawa orang itu, yang dibawa pedagang itu ya kalau di total lebih dari 90 juta. Tapi itu beberapa orang. Ada yang satu orang itu sampai lebih 60 juta. Terus ada yang 16 juta, ada yang 12 juta, ada yang 5 juta, bahkan yuk ada yang 1 juta. Kayak beli dikit aja nggak bayar. Ada juga? Ada juga. Oh gitu. Dan kalau ditagih itu ya tetap bales. Cuma kalau ditagih itu sambatnya nggak karu-karuan. Oh gitu. Katanya buat hidupnya dia aja susah, apalagi buat membayar utang. Oh seperti itu. Nah, kalau dari kitanya tetap nggak pernah mendoakan yang jelek-jelek, tetap mendoakan yang baik. Orang yang ngambil kambing nggak membayar itu kita tetap kita doakan panjang umur, sehat terus, lancar rezekinya, dan bisa mengembalikan uang kambing ya, yang belum dibayar. Oh gitu. Nah, itu kok bisa sampai di bawah itu apa orangnya itu beli nggak bayar dulu? Kan biasanya di kandang-kandang itu juga ada yang biasanya beli langsung bayar gitu. Kalau itu prosesnya Pak Udin gimana itu? Kita yang ngambil tuh sudah pelanggan, sudah kenal lama. Karena pelanggan sudah kenal lama, sudah rutin, akhirnya kita itu ngambilnya modelnya bayarnya, kalau bahasanya sini tuh nyaur nggowo. Nyaur nggowo itu ngambil sekarang nggak bayar, terus nanti ngambil berikutnya bayar yang ngambil sebelumnya. Nah, terus karena itu sudah berjalan lama, lancar. Ngambil sekarang bayar yang lalu, ngambil yang sekarang bayar yang lalu. Nah, terus waktu itu ngambilnya agak banyak, terus nggak bayar sampai lebih dari 1 tahun. 1 tahun. Dan orangnya nggak bayar juga nggak ngambil.
Jadi orangnya nggak pernah kesini lagi gitu. Udah ya? nggak pernah kesini lagi. Tapi masih bisa di WA Masih gitu. bisa dihubungi. Kalau Dan juga dihubungi dijawab. ya dijawab, kalau dihubungi ya gitu sambatnya ngeluh. Ada yang ngomongnya jadi pengangguran, kerja susah. Ada yang ngomong sakit sampai nggak bisa jalan. Ada yang ngomong yaitu buat sehari-harinya aja udah susah, apalagi bayar utang. Jadi kan ini 1 tahun ya kosongnya, kisaran Satu sekitar tahun, 1 tahun kan korban dulu ya. Sebentar lagi udah mau korban lagi. Korban lagi. Dan itu waktu itu pas pandemi juga ya Pak Udin. Iya. Pak Udin sudah pandemi dan dombanya dibawa orang juga. Double itu jadinya Pak Udin. Gitu. Tapi alhamdulillah kita sekeluarga diberi sehat, itu sudah nikmat yang jauh lebih berharga daripada kehilangan uang. Nah, apakah Pak Udin selain usaha domba ini juga ada usaha lain mungkin? Kalau saya nggak ada usaha lain, saya cuma usaha domba ini aja. Cuma istri masih kerja ikut orang gitu. Oh, seperti itu. Jadi selama itu biaya kehidupannya pakai gaji dari istri gitu ya? Ya, kalau cuma buat urusan keluarga sih sebenarnya cukup. Masih cukup. Istri kerja itu cukup. Cuma kalau usaha ini kan untuk pengembangan usaha gitu. Ya, jadi larinya ke sana. Seperti itu. Nah, ini Pak Udin kandangnya ini kira-kira kosong kayak gini. Nah, ini pembangunannya prosesnya itu habis berapa dulunya ini? Ini habis setiap 4 meter ke sana. Ini lebarnya 4 meter. Setiap 4 meter ke sana habis 5 juta. 5 1, juta. 2, 3. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ya 5 kali 5, 25 juta habis. 25 juta ini ya, habisnya. buat kandangnya. Nah, dan 25 itu sekarang isinya kosong, jadi nggak bisa berproduksi lagi ya ini. Uangnya nggak bisa muter lagi. Karena nggak ada modalnya. Yang misalnya jatahnya sini diambil orang nggak bayar, terus malah yang sebagian itu dana investasinya ditarik. Ya untuk ngisi ini ya susah, nunggu perkembangan modal. Kalau nggak ada dana investasi masuk itu ya nunggu setiap keuntungan disisihkan untuk nambah modal, setiap keuntungan disisihkan untuk nambah modal, ya itu bisa, cuma prosesnya akan lama ya. Nah, ini kan sekarang ini banyak sawang-sawang kayak gini ya. Nah, ini apakah nggak justru rusak ini Pak Udin? Memang cepat rusak. Kalau kandang nggak ada isinya itu malah cepat rusak. Ibarat kata seperti rumah kalau tidak dihuni itu ya sama mudah itu ya. Itu kenapa itu penyebabnya kok bisa cepat rusak? Kalau di sini kalau nggak ada kandangnya itu kalau nggak ada isinya, nggak ada dombanya itu dimakan nonor kayak nonor gitu. Nanti rayap keluar lah, bukan rayap apa ya, kayak keluar kayak kayu, seperti bubuk kayu keluar gitu loh kalau iya nonor gitu ya. Nah, itu banyak sekali juga geladak-geladak yang udah mulai patah-patah. Iya. Itu juga karena nonor itu ya. Iya, kalau lama nggak diisi itu ya dalamnya itu lapuk, terus kalau dimasukin langsung patah, keinjek gitu. Nah, ini kalau dulu ini kapasitas berapa ini Pak ini? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 kali 2 kali 8 berapa? 22 kali 8. 22 kali 8 kisaran 100 lebih ya? Iya, segitu. 100 ekor lebih ya berarti. Sekarang sudah kosong kayak gini. Nah, selain dari itu Pak Udin, selain dari tertipu orang itu, biasanya apa sih hal yang sulit dilalui para peternak-peternak itu Pak Udin? Kalau saya karena penggemukan, pemeliharanya nggak terlalu lama, ya nggak begitu banyak kendalanya. Cuma biasanya yang saya nggak bisa ngatasi itu kalau kejadian kembung di malam hari saat saya sudah istirahat, jadi nggak tahu pagi udah mati. Gitu. Kalau misalnya ketahuan masih bisa ditolong, kita kasih obat antangin atau semacam merek yang lain, pokoknya obat masuk anginnya manusia itu, terus kita tambah air hangat, kita cekokin, terus mulutnya kita ganjal, itu biasanya bisa tertolong. Kalau pas kejadiannya itu kita sudah tidur, ya nggak tahu pagi pokoknya kembung itu yang belum bisa ngatasi sampai sekarang itu. Terus sama lagi karena kita itu beli bakalannya dari mana aja, ngawur asal dapet itu toh.
Itu biasanya kendalanya yang nggak bisa saya atasi sampai sekarang itu perutnya penuh dengan sampah plastik. Kayak gitu. Itu nggak bisa ngobati sampai sekarang. Nah itu kalau kembung itu jadi proses sakit dari sakit ke mati itu sangat itu cepat. Paling ya sekitar 1 jam antara 1 sampai 3 jam kalau nggak ketahuan itu mati itu. Oh gitu ya. Kan nggak bisa bernafas tau dia. Tapi biasanya kalau dia kena kembung dia ketahuan gelisah atau kuini pola badannya. Kalau pas pola ketahuan bisa kita tolong. Jadi harus dikontrol terus gitu ya, setiap berapa jam atau pagi dan sore itu kita harus lewat dan memperhatikan domba-dombanya. Memang seperti itu. Dan kejadian kembung itu lebih sering itu kalau malam hari hujan. Malam hari hujan terus hujannya lama dari misalnya dari maghrib kadang sampai hampir subuh itu masih hujan terus itu sering kejadian itu, tahu-tahu pagi-pagi udah tergeletak pokoknya kembung. Padahal waktu sore kita ngasih makan tuh makannya lahap, normal, nggak ada penyakit. Ya. Apa itu karena juga perubahan cuaca seperti saat ini? Saat ini kan siang ini, sekarang ini sudah pewanas sekali, nanti tiba-tiba langsung hujan gitu. Itu juga bisa menyebabkan kembung pada ternak. Kayaknya ngaruh seperti itu. Gitu. Nah, kalau kembung itu dulu biasanya cuma 1 ekor atau nanti bisa ke yang lain itu kematian pernah berapa Pak sehari itu yang paling itu? Dulu pernah kejadian seperti itu saya pernah kejadian di luar itu kok kayaknya bahkan menurut dokter itu malah dunia ketiga katanya. Sampai pernah kejadian mati kok banyak tiba-tiba mati, sampai dipanggilkan orang dari dinas peternakan, orang dari lab masuk kok katanya nggak ada penyakitnya. Di lab nggak ada penyakitnya, terus kok katanya saya nanya-nanya sama dokternya manusia, bukan dokter hewan ya, dokter manusia, kok katanya ini dunia ketiga gitu. Ya itu nggak tahu saya. Gitu. Ada juga faktor dunia ketiga ini. Dokter yang sudah lama praktek itu ternyata masih percaya seperti itu. Lah kalau misalnya gejalanya seperti ini, terus dari labnya hewan itu orang dinas itu kesini terus dicek, nggak ada penyakitnya. Terus akhirnya dokter itu kan dokter manusia ngambil praktek aja, hasil labnya kayak apa gini dunia ketiga ya kan, cuma dia membaca lab. Iya sampai segitunya juga ya, ternyata ada dunia ketiga juga. Nah ini Pak Udin, sebentar lagi ini kan juga mau Idul Kurban ini kira-kira mau diisi lagi nggak ini kandangnya ini Pak Udin? Kita kalau ada yang invest bisa ngisi. Kalau nggak ada yang invest kayaknya kalau melihat permodalan kita kayaknya nggak mampu. Mampu. Barangkali belum ada kontrak-kontrak lain gitu, belum ada ya jadi ini. Belum ada. Ada kontrak dari pelanggan tuh, cuma nggak ketemu ininya, hitungannya nggak ketemu. Pembayarannya bagus, cuma hitungan matematikanya itu nggak ketemu. Gitu. Apalagi cari bibit sekarang ini kira-kira mudah apa sulit ini Pak? Iya, kendalanya ya di luar masalah kayak ditipu orang apa itu, ternyata kendala penggemukan itu walaupun modalnya ada, itu ternyata kalau untuk domba itu bibitnya semakin lama semakin susah, apalagi kalau sudah banyak peternak muncul, peternak penggemukan baru muncul, itu malah kan tidak ada tuh perusahaan breeding itu. Kalaupun ada, itu ada sih teman-teman peternak yang breeding, itu nggak mungkin boleh anakannya yang lepas HP dibeli, itu nggak boleh. Itu di breeding lagi, bahkan nanti jualnya nggak mungkin kalau di kilo ini bisa nggak ketemu. Jadi juga kendala di luar kayak penipuan itu, ternyata penggemukan itu kendalanya walaupun modalnya ada, itu kadang terkendala di bibitnya itu susah. Bibit susah itu akhirnya kadang dipaksakan beli, akhirnya kan harganya mahal. Itu sudah pasti harganya kalau dikrus ke kilo lebih tinggi dibanding harga penggemukannya. Itu bisa sampai 10.000 per kilo lebih mahal. Gitu ya. Jadi daripada kandang kosong akhirnya kita belinya semakin mahal, tapi nanti jualnya juga sulit lagi. Jualnya pasti harus siap-siap, harus di bawah harga per kilonya, di bawahnya. Gitu ya. Kalau dipaksa itu. Jadi mungkin ya itu angan-angan saya, memang
harus ada usaha lain domba itu kalau. Tapi ketika punya usaha lain, ini cuma angan-angan saya dan ke depan jangan sampai merubah kandang yang sudah ada. Jadi pas bibit susah, bisa tenaganya itu dialihkan ke yang lain gitu loh. Gitu. Pas bibit mudah diisi lagi gitu. Jadi yang penting nggak sampai nganggur gitu. Gitu. Nah, itu Pak Din kasih tips agar para peternak pemula itu nggak tertipu oleh pembeli-pembeli yang curang kayak gitu Pak Din. Kalau yang masalah produksi bisa dipelajari, itu memang gampang lah itu. Cuma kalau yang masalah supaya nggak ketipu oleh pembeli, oleh pedagang, itu ya semua transaksi itu harus dibayar dulu baru dibawa. Seperti itu. Walaupun misalnya cuma 1 ekor pun gitu. Nah, tapi itu apa nggak sulit juga kalau dalam kapasitas besar terus tiba-tiba? Kalau dalam kapasitas besar itu memang agak susah kalau semuanya harus transaksi cash and carry. Kalau yang beli itu konsumen langsung, memang bisa dijamin cash and carry. Tapi kalau konsumen langsung berarti kan langsung pemakai loh, nggak lewat pedagang. Itu jumlah besar juga kesulitan. Juga. Jumlah besar itu misalnya kita kandangnya penuh 800 ekor. Menghabiskan 800 ekor itu kalau nggak pakai pedagang nggak bisa. Nggak bisa lah ya. Itu juga ada kendala di situ juga ya. Karena kalau di penggemukan itu ketika waktu panen nggak dipanen itu rugi. Itu rugi juga. Iya. Terus kalau misalnya semua transaksi harus cash and carry, yang bisa seperti itu biasanya hanya konsumen langsung. Konsumen langsung volumenya sebesar itu kesulitan. Kata-kata supaya habis itu ya pedagang. Nah, kena pedagang yaitu nyari pedagang yang amanah itu yang susah. Iya. Walaupun padahal sudah berkali-kali ke sini dan dipercaya, tapi tetap bisa kepleset juga. Gitu. Nah, jadi teman-teman yang menyaksikan video ini, kegagalan ternak itu ternyata juga banyak faktornya. Selain dari ditipu, dari penyakit, tapi kalau untuk penyakit itu mudah ditangani. Terus dari pembelian bibit tadi yang itu kadang susah, kadang enak, dan harganya kadang juga lebih mahal daripada harga kita beli panennya pas panen jualnya. Harga per kilonya. Kalau harga per ekornya tetap mahalan harga panenan. Kalau harga per kilo biasanya malah lebih murah saat ini, mahalan bibitnya. Seperti itu. Nah, mungkin sekian dulu Pak Udin, kita main-main ke kandangnya, dan mudah-mudahan segera dapat investor yang untuk mengisi kandang ini, dan untuk kedepannya jualannya lancar gitu. Amin. Nah, terima kasih Pak Udin. Sama-sama.